Artinya apa saudara sekalian? Kenapa hampir semua partai, bukan hampir lagi, semua partai dalam alam sekuler ini semua memainkan yang tadi gitu. Ya. Tidak puas dengan kasus yang ini akan dibuka dengan kasus yang lain, begitu seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya gitu, kenapa mereka begitu gampang membuka aib itu gitu? Kenapa begitu gampang membuka kasus-kasus per kasus gitu? Ada apa gitu? Berarti ada kepentingan yang bermain di situ gitu. Ya. Nah, kita lihat ya. Saya mencoba mengkritisi ideologi apa yang dipakai oleh partai-partai politik di Indonesia ini gitu. Ya. Saya mengutip ya hasil dari LSI, Lingkaran Survei Indonesia, oleh Denny JA gitu. Apa katanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Diskursus Pilpres. Nah, ini tema saya agak berat ini. Kali ini terkait dengan Pilpres. Saudara sekalian, masih 1 tahun lagi, tahun 2024. Tapi panasnya sudah terasa. Nah, benar kan? Panasnya sudah terasa. Kalau panasnya sudah terasa, pasti ada yang manasin. Sepakat? Nah, tidak mungkin tiba-tiba dia panas dengan sendirinya. Enggak mungkin. Pasti ada yang ngomporin. Nah, jadi pertanyaan mendasarnya, Pilpres tahun 2024 ini pertarungan siapa dengan siapa. Nah, artinya apa? Kita umat Islam harus bijak berpolitik. Sekali lagi saya bilang, umat Islam harus bijak berpolitik. Ya. Jangan sampai termakan dengan agenda orang lain. Atau meminjam istilah elit PDIP, berdansa dengan lagu orang lain. Nah, hati-hati ini. Ya. Artinya apa? Ada yang manasi, ada yang berdansa. Berarti ada apa? Ada seseorang yang mengatur ini semua. Ya. Nah, pertanyaan mendasarnya, kira-kira dari 9 partai politik pemenang pemilu 2019, itu kira-kira apa yang mereka cari di Indonesia ini? Ada yang bisa jawab? Apa yang mereka cari? Kedudukan, kekuasaan, harta, wanita, atau apa? Hampir semua yang kita sebutkan tadi itulah yang menjadi agenda utama. Ya. Artinya maksud sekalian, ternyata apa? Ada 3 partai besar yang menikmati aliran dana korupsi BTS-nya si Johnny G. Plate. Ada 3 partai besar, nggak usah disebutkan lah, kita udah paham lah kemana larinya gitu. Nah, artinya apa sekalian? Ya, kalau kita mencermati politik di Indonesia ini, kira-kira basis ideologinya apa? Tadi Johnny G. Plate, pastilah dari Nasdem, itu nasionalis sekuler. Nah, ternyata apa? Gayung bersambut, ya. Kasus G. Plate ini mendapat apa? Ada dansa dari partai sebelah, PKS. Tiba-tiba nimbrung membuka kasus apa? Korupsi, mungkin algoritmanya Budiman Sujatmiko dari PDIP gitu. Nah, artinya maksud sekalian, terjadi apa? Saling membuka kasus. Nah, PDIP juga tidak mau kasusnya dibuka, serang balik si PKS. Muncullah kasus apa? KDRT katanya dengan salah satu apa? Pengurus PKS. Nah, artinya maksud sekalian, apa seperti ini politik dalam Islam? Tidak kan? Apakah politik dalam Islam saling membuka aib? Apakah politik dalam Islam saling membuka kasus? Tidak. Artinya maksud sekalian, kenapa hampir semua partai, bukan hampir lagi, semua partai dalam alam sekuler ini semua memainkan yang tadi gitu. Ya. Tidak puas dengan kasus yang ini akan dibuka dengan kasus yang lain, begitu seterusnya gitu. Nah,
pertanyaannya gitu, kenapa mereka begitu gampang membuka aib itu gitu? Kenapa begitu gampang membuka kasus-kasus per kasus gitu? Ada apa gitu? Berarti ada kepentingan yang bermain di situ gitu. Ya. Nah, kita lihat ya. Saya mencoba mengkritisi ideologi apa yang dipakai oleh partai-partai politik di Indonesia ini gitu. Ya. Saya mengutip ya hasil dari LSI, Lingkaran Survei Indonesia, oleh Denny JA gitu. Apa katanya? Ya. Ini berdasarkan Pilpres 2019. Ya, kan 2004 belum kan? Berarti yang bisa kita analisa adalah pemilu sebelumnya. Ya. Saya kutip dari websitenya CNN Indonesia. Ada tulisan Denny JA di situ. Apa katanya? Ada 4 ideologi yang bermain di belakang setiap pilpres yang ada di Indonesia. Ada 4 ideologi. Tapi saya mengkritisi itu bukan ideologi, tapi apa? Shadow ideologi, ideologi bayangan. Nah, kenapa saya katakan itu? Nanti saya buktikan bahwa itu bukan ideologi. Ya. Oke, yang pertama. Ya, pasca reformasi 98 ya, timbullah sebutan Denny JA adalah apa? Ideologi reformasi gitu. Nah, ini yang menjadi mainstream semua partai yang berkuasa. Mulai dari apa? Partai-partai yang berkuasa di 98 ya, di pemilu pertama pasca reformasi sampai sekarang gitu. Inilah ideologi mainstream. Ideologi mainstream tanda petik ya. Saya pribadi mengatakan itu bukan ideologi, tapi apa? Shadow ideologi, ideologi bayangan. Jadi semua partai-partai pemenang pemilu itu ideologinya apa? Ideologi reformasi, kata Denny JA. Termasuklah kaum minoritas berlindung di bawah ideologi tersebut. Nah, sebagai ideologi mainstream, ya supaya menarik pertarungan politik di Indonesia, maka disuguhkanlah penantang-penantang ideologi. Oleh Denny JA ada 3 penantang katanya. Ya. Oke, yang pertama dia sebutkan apa? Islam politik. Ya. Ideologi Islam politik. Tapi yang menarik di sini apa? Justru dia menghadirkan 2 ormas yang sama sekali tidak ada ikutan dengan agenda Pilpres. Siapa itu? HTI dengan FPI. Jadi Denny JA mengatakan Pilpres 2019 yang mengusung ideologi politik Islam adalah apa Pak? HTI dengan FPI. Pertanyaannya, dari 2 organisasi ini siapa representasi mereka di Pilpres? Kan nggak ada. Siapa representasi dari 2 organisasi ini yang mewakili suara-suara mereka di pemilu tahun 2019? Nggak ada. Artinya apa? Ini kira-kira pernyataan ini bisa kita kritik tidak? Kritik. Ya. Sangat perlu kita kritik. Kenapa? Ya, tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba mengkaitkan Islam politik dengan 2 ormas ini. Nah, sementara perpolitikan di Indonesia dikuasai oleh paham-paham sekuler. Gitu. Kok tiba-tiba muncul Islam politik? Nah, ini pertanyaan berikutnya gitu. Artinya apa? Ideologi penantang ini ya, bagi saya pribadi mengatakan ini apa? Ada agenda pemanis. Ya, agenda pemanis. Kenapa? Kalau sesama kaum sekuler bertarung itu kelihatan. Mesti ada apa? Bumbu-bumbu pemanis. Ibarat drama mesti ada sesuatu yang apa? Kontra. Padahal sesungguhnya bukan. Oke, yang kedua, ideologi penantang kedua diistilahkan oleh Denny JA apa? Ideologi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, ini siapa pengusungnya? Ya, oleh Denny JA dia mengatakan ini apa? Perkumpulan para purnawirawan TNI Angkatan Darat. Jadi mantan-mantan militer mensupport ideologi ini gitu. Ini kata Denny JA gitu. Nah, artinya apa? Kenapa muncul ideologi ini gitu? Ya, karena mereka prihatin, ya, begitu intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan politik Indonesia itu begitu masif, gitu. Ya, jadi latar belakang ideologi ini sebenarnya apa? Nasionalisme, gitu. Ya. Nah, kita tahu nasionalisme dalam Islam boleh apa tidak? Ya, ini termasuk apa? Asobiyah kan? Asobiyah gitu. Artinya apa? Kalau dikatakan ini adalah ideologi yang penantang bagi yang
ideologi mainstream tadi, kita katakan apa? Nggak pas, tidak apple to apple gitu. Ya. Karena apa? Ideologi yang mengatakan bahwa nasionalisme menjadi basis dari yang mengatakan ini adalah turunan dari apa? Politik demokrasi. Jadi kalau kita baca demokrasi itu ada turunannya gitu. Nah, yang nomor 2 penantang ini sesungguhnya apa? Masih menjadi varian dari demokrasi gitu. Nah, penantang ketiga masih menurut DNCA gitu. Adalah ideologi HAM. Ya. Lagi-lagi dia mengatakan ideologi HAM. Saya mengatakan ini bukan ideologi, sama seperti yang nomor 2 tadi. Ya. Ini adalah apa? Shadow bayangan ideologi. Kenapa seperti itu? Kita tahu HAM. HAM adalah ya, turunan ya, varian ideologi dari apa? Demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia. Nah, siapa yang berteriak-teriak tentang HAM ini? Ya pastilah LSM. Ya. Banyak LSM komprador ya, yang mengkompori perpolitikan di Indonesia tadi gitu. Jadi wajar ya, Pilpres masih 1 tahun, tapi apa? Panasnya sudah terasa. Kenapa? Ada 4 yang bermain ternyata. Ya, 1 politik mainstream, ideologi reformasi, 3 penantang menurut DNCA. Bagi saya itu bukan penantang, masih sama-sama pemain. Cuma apa? Variannya berbeda. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Mari kita analisa lebih dalam lagi. Ya. Nah, di tahun 2019, ya, itu pertarungannya kan hanya 2 kubu. Ya kan yang kemarin itu kan, kubunya Jokowi dengan kubunya Prabowo gitu, dengan partai koalisi masing-masing gitu. Nah, kita ingatlah siapa koalisi partai di belakang Prabowo, siapa koalisi di belakang Jokowi gitu. Nah, pertanyaannya gitu. Ya, kalau seandainya politik Islam yang disinyalir sebagai penantang tadi, yang ternyata tidak ada representasinya di pilpres tersebut, kenapa dikaitkan dengan setiap agenda? Coba perhatikan. Masih ingat? Jangan gunakan politik identitas. Siapa yang mengkampanyekan itu? Ya, jangan gunakan politik identitas dalam pilpres. Pertanyaannya, siapa yang menggaungkan itu? Umat Islam. Tidak mungkin. Umat Islam dalam berpolitik pasti menggunakan identitasnya. Pasti menggunakan itu. Nah, sama juga partai-partai sekuler dalam pilpres pasti menggunakan identitas apa? Sekulernya. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang mengatakan jangan pakai politik identitas, ini namanya apa? Maling, teriak, maling. Jelas. Yang mengkompori itu siapa di belakangnya? Nah, ini yang tidak ingin kaum muslimin ya, mempunyai peran di negeri ini. Coba perhatikan dari pemilu 1955 yang pertama kali gitu. Adakah partai Islam mendominasi di Indonesia ini? Gak pernah. Yang selalu mendominasi adalah apa? Partai-partai nasionalis sekuler. Nah, tiba-tiba ada jargon apa? Jangan gunakan politik identitas. Sekarang pertanyaannya gitu. KTP saja perlu dibuat identitas, agamanya apa? Betul kan? KTP. Ya. Nah, KTP yang urusan dunia saja butuh identitas. Nah, sementara politik yang mengurusi semua urusan manusia perlu identitas enggak? Sangat-sangat perlu gitu. Jadi logika awam kita selalu dipermainkan oleh apa? Brainstorming atau perang pemikiran yang menurut kita apa? Sangat berkualitas rendah. Ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Siapa yang diuntungkan dengan ini semua gitu? Ya pasti apa? Yang berkuasa. Gitu. Di alam politik sekuler, yang berkuasalah yang menentukan arah kebijakan dalam semua hal gitu. Ya. Baik politik, ekonomi, sosial, budaya gitu. Semua mereka yang menentukan, termasuklah hari ini gitu. Nah, pertanyaannya, apa gunanya jumlah kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas ini gitu? Punya pengaruhkah di parlemen? Punya pengaruhkah di politik? Punya pengaruhkah di ekonomi? Nyaris tidak ada. Kita seolah apa? Dijajah di negeri sendiri gitu. Ya.
Kalau dulu masa penjajahan orang tua kita langsung secara fisik gitu. Nah kalau sekarang penjajahannya apa? Lebih halus, tapi rasanya apa? Sangat kasar, saudara sekalian. Memang bukan fisik, tapi apa? Ekonomi kita susah, nyari kerjaan susah. Apalagi yang gampang misalnya. Yang paling gampang di negeri apa? Korupsi. Itu yang paling gampang. Masuk parpol, ikut struktural, korupsi. Ya. Jadi apa? Jangan lagi kaum muslimin ya terperdaya dengan apa? Politik murahan yang dibawakan oleh apa? Partai-partai sekuler gitu. Nah, termasuklah juga ini kritikan saya pribadi gitu. Ya. Partai-partai yang berbasis masa Islam. Saya tidak menyebut partai Islam ya, tapi partai politik yang berbasis masa Islam. Ya, kita sudah sama tahu lah gitu, nggak harus disebutkan gitu. Nah, pertanyaannya gitu. Ya, logika sederhana seperti ini gitu. Kalau NU mengakui sebagai ormas terbesar dengan jumlah pendukungnya 80 juta, logika sederhananya mengatakan mestinya NU yang berkuasa di Indonesia 80 juta. Benar kan? Nah, daftar pemilih Indonesia tahun 2024 itu berapa juta? 140 juta atau 150 juta gitu. 80 juta, lebih separuhnya, kan udah menang. Logika sederhana loh. Ya, kalau benar-benar representasi jumlah itu mewakili apa? Kekuasaan gitu. Nah, kalau kita anggap PKB, ya, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai representasinya NU gitu, mestinya NU dengan PKB-nya nomor 1 kan, mengalahkan PDIP kan, tapi faktanya enggak. Nah, nomor 2 Muhammadiyah, partai dengan representasi PAN-nya misalnya, mestinya jadi nomor 2. Tapi faktanya bukan kan? Muhammadiyah mengklaim 40 juta pendukungnya gitu. Mestinya menjadi partai nomor 2 di Indonesia gitu. Tapi faktanya bukan. Berarti apa? Ada sesuatu yang apa? Mendistorsi, menyelewengkan gitu. Antara agenda politik umat Islam dengan aplikasinya gitu. Ternyata apa? Teks dan konteksnya tidak sama. Ya. Partai-partai Islam mengaku memperjuangkan Islam, tanda petik gitu. Itu tekstualnya gitu. Tapi konteksnya, ya, sistem yang berlaku adalah apa? Sistem sekuler gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem yang sekuler tadi apakah akan rela dimasuki oleh apa? Partai-partai Islam? Ternyata tidak. Ya. Nah, artinya apa, saudara sekalian? Ya. Di sini kita mengatakan kaum muslimin harus bijak berpolitik. Ya, harus bijak berpolitik. Kalau tidak, kita akan dipolitisasi oleh kaum sekuler gitu. Ya. Artinya saudara sekalian, setiap pilpres yang akan kita lakukan ini sesungguhnya pertarungan sesama sekuler. Sepakat tidak? Sepakat. Ya, saya ulang ya. Pilpres 2024 itu sesungguhnya pertarungan sesama sekuler. Karena partai-partai yang mengaku berbasis masa Islam sudah menjadi partai terbuka. Ya, mereka menerima apa? Kaum Nasrani menjadi apa? Pengurus partai. Ya, itu artinya apa? Mereka sudah melepaskan identitas keislamannya gitu, secara sukarela gitu. Yang namanya partai terbuka, siapapun boleh masuk. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau partai Islam dimasuki oleh non-Islam, kira-kira dia mau nggak menjalankan agenda syariah? Tidak. Logikanya nggak mungkin, ya kan? Jadi jelas kalau partainya terbuka, satu cuma apa impiannya, Pak? Hanya untuk menarik apa? Jumlah suara. Tidak lain, tidak bukan hanya jumlah suara yang mereka kejar. Nah, dari sini saudara sekalian, ya. Kritikan kita kepada sistem perpolitikan di negeri ini sesungguhnya adalah pertarungan sesama sekuler. Cuma saya pribadi mengatakan sekulernya dibagi dua. Ada yang sekuler yang keras, hak sekuler, itulah partai-partai politik berbasis nasionalis. Ada yang soft sekuler, itulah partai-partai Islam tanda petik yang berbasis masa Islam. Kenapa? Semua partai sudah terbuka. Termasuklah yang kita sebutkan tadi, partai-partai apa yang mengaku partai Islam gitu. Hatapun sekali partai-partai yang sengaja apa? Berjuang untuk Islam katanya gitu. Terakhir apa ujungnya? Partai terbuka juga mereka gitu. Ya.
Nah, terakhir saudara sekalian, ya, dari mimbar yang mulia ini, ya, Biasa. survei yang tadi yang 83%, 86% ya. Ya, perjuangan syariat itu mendapat tempat pilihan ya, di polling di kanal AK Channel itu menunjukkan apa? Ada arah baru perjuangan kaum muslimin. Artinya apa? 86% itu bukan angka yang main-main. Kalau polling lebih dari 60% itu menunjukkan apa? Itu akan muncul arus utama baru. Takbir. Ya, saya mengatakan akan muncul arus baru perjuangan khilafah di Indonesia ini gitu. Artinya apa? Inilah yang menjadi kebijakan kita gitu. Kaum muslimin ya, berdasarkan polling pendapat tadi ya, menunjukkan apa? Ada sececah harapan ke depan Indonesia ini insya Allah lepas dari hubungan para politikus sekuler, insya Allah gitu. Terakhir ya, suara saya sudah berserak. Politik identitas yang tadi kita sebutkan tadi itu wajib, sekali lagi mengatakan wajib kita gunakan sebagai arus politik utama di negeri ini gitu. Siapapun yang mengaku kaum muslimin wajib menggunakan politik identitas dengan berbasis Islam. Baik, terakhir seperti biasa kita akan berpantun dulu untuk menutup kajian ini. Ya, kalau Tuhan pergi berburu, bawakan saya si kijang belang. Kalau Tuhan dan Puan berpolitik, gunakan politik identitas Islam. Allahu Akbar. Hasrat rakyat ingin Indonesia makmur, apa daya hanya mimpi dalam mimpi. Jika Tuhan dan Puan ingin Indonesia makmur, syariat dan khilafah, itu jawabannya. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.